Alhamdulillah di pagi setengah siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita pada pagi ini bisa berkumpul, belajar bersama, berbagi bersama di dalam kegiatan diseminasi berbagi praktek baik implementasi kurikulum merdeka program sekolah penggerak angkatan 1 SDN Jogotunan Lumajang. Bapak Ibu Guru SDN Karangrejo yang kami hormati, di pagi hari ini kita mendapatkan tugas selaku sekolah penggerak angkatan 1 untuk mendiseminasikan setelah kita menjalankan kurikulum merdeka selama 2 tahun berjalan ini ke SDI Basita, dan untuk pada pagi ini jadwal kita ke SDN Karangrejo 4. Adapun untuk acara pada pagi ini adalah yang pertama sambutan, yang kedua pemaparan materi, dan selanjutnya dengan tanya jawab. Untuk acara yang pertama adalah sambutan kepada Kepala Sekolah SDN Karangrejo 4. Apa yang mau ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik kita menuju jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pada hari ini yang mempunyai tugas sebagai guru penggerak, kemudian memberikan tugas kepada SD Karangrejo 4 pada acara hari ini, yaitu diseminasi berbagai praktek baik implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, kepada narasumber kami ucapkan terima kasih karena pada hari ini merupakan satu tambahan ilmu bagi kami sehingga nanti dapat kami implementasikan kepada adik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian keadaan sekarang benda seperti ini, apabila Satpras yang penerimaan SDN Karangrejo 4 dan kepada SDN Jogotunan Lumajang. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jogotunan sekaligus pemaparan awal tentang program sekolah penggerak serta kurikulum merdeka. Kepada Bapak Sukowiono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Karangrejo 4 yang saya hormati, rekan-rekan dari SD Jogotunan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu. Takdir kita bertemu pada siang hari ini. Mengapa saya katakan takdir? Karena kami dari SD Jogotunan kebetulan ditunjuk sebagai sekolah penggerak, sehingga di dalam masa-masa akhir kami sudah berjalan 2 tahun. KTT ini oleh pemerintah wajib mengimbaskan kepada lembaga lain, diwajibkan. Karena ini perintah, ya tak turuti. Mau ada perintah enggak? Assalamualaikum. Perintah tak turuti. Mengapa kok Karangrejo 4? Jadi kami tidak ditujukan harus di sana, harus di sini, tidak. Tergantung di kokon pilih diri. Tak delok di
Ini kalau Bu Lili, Rahmat, kalau ponakanku, tetap pilih ini. Hanya itu aja pertimbangannya. Kalau adik kalau ponakan ini begini tak pilih si kenal. Ben aku luwe lek njaluk mangan tak isini. Bapak Ibu, jadi kami dari sekolah penggerak memang harus mengimbaskan kepada panjenengan apa yang pernah kami lakukan di SD Joko Tunan mengenai kurikulum merdeka. Itu kami disuruh untuk menularkan ke panjenengan. Penularannya tidak hanya hari ini, tidak harus hari ini selesai, tidak seperti workshop satu hari selesai, tidak. Jadi pengimbasan ini berjalan terus menerus selama 1 tahun. Aku udah 11 terus kabutan mikir. Jadi ben ngomong ini sing pinter. Hanya sakit Ibu. Apa sih bedanya kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka? Ganti kurikulum, ganti menteri, ganti. Bedanya signifikan apa? Jenenge kurikulum merdeka itu seperti apa? Apa bedanya sing paling pokok? Setelah saya amati menjadi sekolah penggerak, itu beda yang utama adalah satu pada cara mengajar guru. Itu berbeda. Lek panjenengan pancen koyo pengin-penginan berarti durung kurikulum merdeka. Contohnya begini. Sambil contoh di hutan ada harimau, ada ular, ada gajah, ada semut, bermacam-macam hewan di situ di hutan. Terus panjenengan sebagai guru disuruh mengajar di situ. Lek zaman biyen ulangi ini, ayo balapan Melayu. Sing nomor 1 sopo? Di kono kebetulan ada harimau, yang juara 1 adalah harimau, yang lainnya dikatakan tidak iso. Jadi semut dianggap kalah, ular dianggap kalah, ada burung dianggap kalah. Yang juara 1 adalah harimau, yang lainnya tidak naik karena tidak bisa, kalah semua. Itu zaman dia dulu. Kemudian besoknya panjenengan mengajar lagi. Sekarang lomba renang. Sing juara nanti akan yang menjadi juara adalah bebek. Sing jadi juara bebek. Harimau kalah, gajah kalah, ular kalah. Panjenengan menganggap sing pinter dhewe muridku adalah bebek, yang lainnya dianggap bodoh. Begitu di kelas dengan sama kemampuannya anak. Ada yang pinter ini matematika, ada yang pinter bahasa Indonesia, ada yang pinter kesenian, ada yang pinter olahraga. Panjenengan mengajarnya mengajar matematika, bimbingan, songo besok berkalian 9. Kudu iso kabeh. Nek iso diamuk areke. Nek perlu dijiwiti nganti besar kabeh. Aku biyen ngono lek mulang. Lho, nyatane kepengin muridku pinter. Besok kudu apalan songo. Nek iso tak jiwiti, iso jiwit maneh. Ini ternyata Bapak Ibu salah ini. Di kurikulum merdeka tidak boleh seperti itu. Jadi anak tidak boleh dipaksa menjadi pandai semua. Dipesowan pinter kabeh. Situ kon dadi bebek kabeh. Padahal macan ono kelebihane. Anak yang lain ada kelebihan di bidang masing-masing. Tapi tidak boleh oleh gurunya dipaksa suruh renang. Sing renang adalah pinter dhewe.
bebek nomor siji, macan masih kuat ayo kok kalah, gajah masih gede sak pira kalah. Ini sama dengan guru zaman biyen yang ngono itu. Justru yang lebih parah waktu saya masih kecil. Cocok kami guru ini diantem asbak. Mas saya kelas 1 dan kelas 2 ini akan mengalami macan iso nyengkeram, kita hargai, kita bimbing mereka menjadi makhluk yang kuat mencengkeram, berlari cepat. Bagi yang seperti bebek, kita bina renangnya. Yang seperti ikan, kita bina renangnya dalam air. Yang ular, kita bina cara memakluknya. Begitu. Murid di dalam kelas, di dalam kurikulum Merdeka itu begitu sekarang. Yang namanya sekarang dinamakan pembelajaran diferensiasi. Ini menghargai perbedaan anak. Itu sekedar dari saya itu tentang pembelajaran diferensiasi di dalam kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya biarkan Bapak Ibu Guru menjelaskan satu persatu. Saya berharap panjenengan ada tanya jawab dengan kami. Nggih, nek jenengan apa sing ATP iku, apa sing modul ajar iku, ya apa rapot sing bener iku. Saya akan menjelaskan tentang strategi berbagi praktik baik. Praktik baik itu apa sih Ibu? Praktik baik itu adalah integrasi antara kebijaksanaan profesional dengan pengambilan keputusan mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti yang empiris. Praktik baik ini digunakan untuk menggambarkan apa yang berhasil Anda lakukan dan dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Jadi pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah Anda lakukan itu nanti bisa melakukan, lalu ekonomis dan efisien, lalu ada perubahan yang sebelumnya tidak bisa menjadi sudah mengerti apa yang belum dikuasai. Mengapa praktik baik ini harus dibagikan? Yang pertama, untuk membantu mengidentifikasi, memetakan, mengganti praktik-praktik yang sudah ada tapi belum berhasil, mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik, meminimalisir hilangnya pengetahuan, mendorong terciptanya budaya kolaborasi seperti kita SI Joko Turun dengan Karang Bendo 4 dan memupuk budaya. Mungkin dari Bapak Ibu mau bertanya ke tema yang lain, monggo bisa dibicarakan karena di kurikulum Merdeka kan bukan berbagai itu saja, ada modul ajar, ada penguatan jaringan, ada prosesi mengajar, ada pembelajaran diferensiasi dan ada asesmen. Monggo bisa ditanyakan, mungkin nanti kami bisa menjawab. Kalau belum bisa nanti kita bisa rundingan di ini saya. Dan sini yang umur kan kelas 1, 4 beragama dan PJOK. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya mengimbau perlu saya jelaskan kembali untuk berbagi praktek baik ini sebenarnya juga bagian dari kurikulum Merdeka. Karena panjenengan itu bisa mempublikasikan atau menceritakan pengalaman yang sudah dengan alami di sekolah yang berhasil, yang bisa dicontoh oleh lembaga yang lainnya. Misalkan dalam menentukan metode pembelajaran, atau mungkin dengan kegiatan P5, atau mungkin juga tentang inovasi-inovasi yang membuat kemajuan dari lembaga. Itu jika panjenengan ini membuat praktek baik. Sedangkan praktek baik itu banyak sekali Bu ya, bukan hanya melalui video pembelajaran, tetapi melalui tes tulis-tulisan juga bisa. Atau juga panjenengan membuat cerpen cerita pendek tentang keberhasilan panjenengan, atau juga mungkin tentang metode-metode atau inovasi-inovasi yang membuat sekolah itu maju, yang membuat kelas itu berkembang. Itu maksudnya di sini Bu. Kalau masalah untuk kurikulum Merdeka itu banyak sekali materinya Bu. Ada
ada mungkin di kurikulum merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Panjenengan sering dengarkan dulu. Aku tentu. Saya mulai rada mudeng mulai dulu. Nah, Berarti ini yang dijelaskan itu tentang guru toh? iya, Guru ya. tentang guru. Berarti bukan masuk ke cara pengajaran istilahnya, masuk ke kelas. Yang kami bayangkan tadi, itu yang saya bayangkan itu adalah ya betul cara mengajar di kelas menggunakan kurikulum merdeka karena tadi aku pengantarnya maksudku kan cara mengajar guru, jadi cara mengajar guru ini sudah sakot tadi. Kemudian ke dokumen apa itu praktik baik kan begitu. Jadi bayangan saya tadi ketika Bu Anu menjelaskan itu bayangan ketika kita mau mendokumentasikan praktik yang ada di dalam kelas begitu. Nah setelah itu bisa jadi. setelah saya itu pikirannya gitu sih. Ini sajane sih ya apa? Saya kan belum paham ya. Nah setelah panjenengan menjelaskan, saya raba-raba mungkin ini ada hubungannya dengan Merdeka Mengajar. Benar. Memang ada kaitannya mungkin. Ini mungkin tentang praktek baik ya. Ada juga di kurikulum merdeka itu tentang asesmen. Panjenengan sudah tahu tentang asesmen? Sudah pernah dengar tentang istilah asesmen? Belum? Artinya adalah sistem penilaian. Iya. Yang kedua adalah tujuan utama asesmen dasar itu adalah untuk membantu guru memahami tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa sehingga dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai. Jadi asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran. Intinya itu di awal tahun ajaran baru supaya apa? Panjenengan tahu kemampuan dari siswa panjenengan karena di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya pembelajaran diagnostik. Jadi dengan panjenengan bercerita menjelaskan dia sudah paham. Tetapi juga ada siswa yang butuh dengan adanya benda konkret baru dia paham. Ada juga yang harus dengan melakukan. Ada panjenengan bercerita, ada benda konkret tetapi dia juga melakukan baru dia sudah paham. Jadi untuk memahami materi itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut. Ini fungsi dari asesmen diagnostik. Nanti penilaian di awal pembelajaran. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah tugas terstruktur. Guru memberikan tugas tertulis atau proyek kepada siswa untuk mengamati kemajuan selama pembelajaran. Yang ketiga fasilitasi diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pemahaman mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Jadi asesmen formatif ini penilaian yang dilakukan setiap hari ketika panjenengan melakukan kegiatannya. Ini satu bab. Kalau misalkan ada 10 bab, bayangkan ada berapa nilai. Oke, ini untuk formatif. Sedangkan penilaian sumatif selanjutnya, penilaian sumatif ini adalah penilaian dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai capaian akhir siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan utamanya penilaian asesmen sumatif ini adalah memberikan penilaian keseluruhan terhadap tingkat pemahaman siswa dan memberikan informasi tentang keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini adalah penilaian yang dipakai untuk acuan nilai rapor. Didapatkan dari mana nilai sumatif ini? Yang pertama, nilai sumatif ini diperoleh dari asesmen akhir materi. Nanti setiap akhir materi itu selesai, panjenengan wajib memberikan asesmen akhir materi. Kalau dulu namanya adalah formatif ulangan harian ke-1. Ini Bu ya, sekarang istilahnya beda. Istilahnya adalah asesmen akhir materi 1. Materi 1 berarti bab 1. Dan akhir materi 2 berarti bab 2. Yang kedua adalah diambilkan dari asesmen akhir semester formatif. Jadi jenengan bisa akan nilai kira-kira ini saya pantas kasih berapa. Walaupun dia tidak bisa, tetapi dia rajin ketika diskusi, rajin mengerjakan tugas, rajin memberikan PR, bisa jenengan akan nilai sumatifnya. Di nilai akhir sumatif itu. Sudah paham untuk asesmen tuh? Sudah paham?
Insya Allah. Saya contohkan buku nilai saya aja mungkin supaya menjadikan punya gambaran bagaimana cara memasukkan nilai-nilai formatif dan sumatif. Dari sini sudah punya gambaran ini. Sudah punya gambaran penilaiannya seperti apa nih? Perlu panjenengan ketahui di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya penilaian tengah semester, itu tidak ada. Oleh orang tuanya pada saat ulangan itu mungkin diajari lah, diajak belajar. Namanya di desa sini, nggak seperti di kota kan upaya lah. Kalau di desa mungkin begitu. Waktu ulangan sama ibunya didampingi. Setiap harinya nggak ono, itu mungkin loh. Nah ini wes tak pentelung padahal nggak dapat contoh, tapi nilainya bagus. Padahal setiap harinya udah bisa apa? Berarti yang masuk saya, berarti yang saya masukkan biar tidak merugikan anak yang sumatif itu, yang sumatif itu. Nah nanti formatif tidak dipakai, gitu ya. Tetap dipakai untuk acuan Bu. Kalau misalnya panjenengan punya murid yang nilainya di bawah rata-rata, padahal rasanya harus naik. Dari mana ngangkatnya ya? Dari mana? Nah ya, berarti formatif hanya digunakan untuk siswa yang pada saat melaksanakan asesmen akhir materi, kan istilahnya itu jelek, formatif itu fungsinya. Iya. Kalau bagus, tidak usah Ya dipakai. kalau penanganannya pintar, formatifnya tetap bagus. Nah, yang seperti dicontohkan Google tadi, pas sekarang Itu kan tadi ada nilai non tes itu Bu, bisa digunakan di situ. Nilai non tes. Nanti kalau saya tanya non tes dari mana? Ya dari hasil tes kesan, kan gitu. Terus dari hasil tugas-tugas anak mengumpulkan pasorio, tugas rumah, kan di non tes itu Bu. Tapi yang tidak ada tes tulisnya, itu bisa di situ. Makanya di guru BK ada pada asesmen akhir semester itu ada nilai non tes, ada nilai tes. Kalau nilai tes itu murni dari hasil pekerjaan anak ketika mengerjakan soal-soal. Kalau nilai non tesnya, ya mungkin dari mereka ketika mengumpulkan tugas, ketika panjenengan melakukan tanya jawab lisan. Nilainya berapa? Panjenengan yang tahu karena panjenengan yang tahu. Asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif, di mana kita selaku guru dalam satu semester pasti mau dan tidak mau itu harus memperhatikan perkembangan anak didik kita. Kemudian untuk implementasi kurikulum Merdeka yang berdampak pada asesmen ini, guru otomatis itu akan memperhatikan yang pertama dari si A, si B, si C itu adalah kognitif, afektif, dan instrumental. Apakah ini akan mempengaruhi asesmen pada anak untuk formatif dan sumatif sehingga perkembangan anak ini di antara ketiga itu mungkin ada salah satu yang menonjol sehingga untuk PKM dan kurikulum Merdeka ini nanti diharapkan anak-anak itu tidak ada yang tinggal kelas. Terima kasih Bu. Iya, benar Pak. Fungsinya sebenarnya dari itu Pak. Makanya di kurikulum Merdeka tadi dikatakan tidak ada anak yang tidak naik kelas. Jadi tadi di kolom nilai akhir semester kan ada nilai non tes. Non tes ini bisa penjelasan tambahkan dari rata-rata nilai formatif. Ditambahkan dengan nilai tengah semester. Jadi penjelasan kan tahu, ada ini aktif, ada ini kadang sering mengumpulkan tugas. Ada tidak pernah mengumpulkan tugas itu juga bisa penjelasan masukkan di situ. Diambil rata-ratanya. Yang kalau memulai kan penjelasan. Kalau nilai sumatif itu benar-benar nilai ulangan anak-anak asli. Sedangkan nilai tesnya itu juga benar-benar nilai asli dari ketika semester. Dan perlu panjenengan ketahui untuk melakukan penilaian kalau bisa anak yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dan pada rata-rata itu soalnya dibedakan. Ini adanya pembelajaran dan diferensiasi. Jadi membedakan atau memetakan atau mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ketika melakukan pembelajaran pun dengan juga bervariasi menentukan berbagai macam metode, tidak memakai satu metode. Karena apa? Pemahaman anak ini tidak sama. Ketika tidak mau membedakan anak. Mengajar atau disikat dengan membedakan. Kalau Bapak itu sudah download aplikasinya, sudah nih
sudah tahu menu-menunya yang ada di aplikasi PMM? Kalau belum bisa di dulu di video. Ini khusus untuk kelas 1 juga ada. Bapak Ibu juga bisa melakukan berbagi praktik baik juga bisa dengan mengunggah aksi video nyatanya. Tapi sebelum mengunggah, Bapak Ibu harus mengikuti berbagai macam pelatihan. Untuk BMM bisa dilihat di tampilan ini. Nah, itu adalah salah satu isi dari platform Merdeka Mengajar. Saja materinya, kontennya. CP di fase B kelas 3 dan kelas 4 apa saja isinya. Begitu juga di fase C kelas 5 dan 6. Setelah tahu CP-nya, Bapak Ibu akan membentuk TP, tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran terbentuk, Bapak Ibu bisa membuat aktivitas. Bapak Ibu bisa mencontoh CP, TP di buku-buku. Buku-bukunya sudah ada di Bapak Ibu. Di situ sudah banyak contoh-contohnya. Jika masih kebingungan tentang mau belajar, bisa memanfaatkan aplikasi PMM. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan untuk membuka aplikasi PMM. Karena aplikasi PMM itu memudahkan kita tentang bagaimana kurikulum Merdeka. Itu saja yang